Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Itu tadi adalah muqaddimah yang saya dapatkan template dari abi saya. Abi saya niru gurunya, gurunya juga niru gurunya. Entah berhenti di siapa. Let's go. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. Saya pengen membahas tentang satu bahasan yang sebenarnya sebelumnya pernah saya bahas, tapi ingin saya bahas lagi karena mungkin sebelumnya hanya berupa tulisan, gak semua orang suka baca, walaupun harusnya kalian tuh suka baca. Hal yang ingin saya bahas kali ini yaitu tentang tasyabbuh gender. Tasyabbuh gender. Apa maksud tasyabbuh gender? Tasyabbuh itu berasal dari bahasa Arab tasyabbaha yatashabbahu tasyabbuhan, yang artinya menyerupai. Kebanyakan di antara teman-teman sekalian mengenal tentang tasyabbuh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, niscaya dia termasuk golongan mereka. Di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "La'anallahu mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal." Allah melaknat seorang laki-laki menyerupai perempuan, begitu pula seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Lantas, tasyabbuh ini sebenarnya membahas tentang apa sih? Apakah hanya sekedar membahas tentang sesuatu yang sifatnya maskulinitas atau feminim? Atau mungkin membahas tentang hal-hal yang sifatnya akidah? Lalu apa yang dimaksud dengan ini? Maka kali ini saya beri judul tasyabbuh gender, karena kita bakalan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan maskulinitas ataupun feminim. Kedua-duanya juga berkaitan dengan gender. Walaupun banyak orang yang gak terima ya ketika dua hal ini dikaitkan dengan gender. Let's go. Hal ini sebelumnya pernah saya bahas di highlight story saya. Bahkan sampai sekarang pun, teman-teman kalau buka Instagram saya akan menemukan salah satu highlightnya yang berjudul tasyabbuh gender. Karena ini adalah hal yang penting banget diketahui oleh semua orang, biar kita gak gampang menghakimi atau kita gak gampang enteng. Ada orang yang gampang menghakimi, ngeliat ada orang ngelakuin perbuatan A, B, C, tiba-tiba langsung dicaci maki. Oh, kamu ini tasyabbuh. Padahal tasyabbuh itu berlaku 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, dimana pada saat itu ini berkaitan nih zaman itu. Sekarang hukumnya bisa saja berubah. Begitu pula ketika berkaitan dengan orang yang gak pernah belajar agama, atau mungkin belajar agama tapi imannya gak kuat, dan dia menganggap bahwasannya boleh, bahwasannya pakaian itu genderless, gaya berpakaian gak punya gender, make up gak punya gender, ini gak punya gender. Gak begitu. Semoga pembahasan saya kali ini walaupun agak sedikit terkesan belibet bisa memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman sekalian. Alasan kenapa waktu itu saya tertarik sekali untuk membahas tentang ini adalah karena buku ini, Sapiens karya Yuval Noah Harari. Kalau di kitab kita mungkin Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini versi kafirnya ini. Astagfirullah. Saya punya beberapa bukunya Yuval, ada yang Homo Deus, mungkin teman-teman pernah baca semuanya. Apakah buku ini bagus buat teman-teman yang mungkin belum kuat imannya? Minimal ada dasar akidah dulu deh. Ya, ada dasar fikih atau dasar akidah dulu, biar gak gampang tergerus sama pemikiran-pemikiran seperti ini. Intinya, buku ini ketika saya buka di halaman 181, di mana di sini ada Raja Perancis Louis ke-17 menggunakan pakaian seperti ini. Nah, saya kasih gambar berwarnanya tuh di sini. Di mana Raja Louis ini menggunakan wig panjang, stocking, sepatu berhak tinggi, postur menari dan pedang besar. Di mana pada saat itu, yakni pada abad ke-18, di mana tingkat kejantanan diukur berdasarkan ini. Padahal di zaman sekarang, kalau ada orang pakai wig kayak beginian, terus pakai sepatu berhak tinggi, apalagi posturnya seperti postur penari seperti ini, itu dianggap kecewe-cewean. Lantas bagaimana agama menyikapi ini? Mari kita bahas. Sebelum kita beranjak lebih jauh, teman-teman harus mengetahui dulu tentang hadis Allah melaknat. Ingat, Allah menggunakan kata laknat, ya. Allah melaknat seorang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini kaidah yang penting dipahami oleh setiap orang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Kita tidak bisa mengikuti gaya kehidupan barat sekarang. Ya gak semua, banyak juga orang-orang di sana kalau kita cek di lingkungan mereka, orang-orang yang kayak begini juga dibully juga di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan pendukungnya juga banyak. Terjadi pro kontra juga di barat. Allah melaknat. Apa maksud daripada laknat? Kita udah beribu-ribu kali mendengar hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quran, "Wala'natullahi 'alal kafirin, bal la'anahumullahu bikufrihim, wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Bahasa laknat mungkin teman-teman terdengar seperti sudah tidak asing lagi. Padahal ini adalah hal yang sifatnya benar-benar berbahaya. Teman-teman tahu gak?
ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya indikator dosa besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukuman ataupun bahasa laknat ataupun bahasa benci ataupun dengan bahasa-bahasa yang disertai dengan ancaman, maka itu dihitung sebagai dosa besar. Tapi kita sebagai umat, ini bukan masalah dosa besar atau dosa kecil, kita harus menghindarinya. Ini wajib. Tapi di sini saya ingin menerangkan bahwasanya bahasa laknat ini adalah bahasa yang luar biasa. Apa sih maksud daripada laknat? Maksud daripada laknat adalah matrudun min rahmatillah. Diusir dari rahmat Allah. Diusir dari rahmat Allah. Kebayang, kamu ini diusir dari rahmat Allah. Hah? Kamu diusir dari rahmatnya Rasulullah. Ini adalah hal yang luar biasa, di mana selama ini kita selalu mendengar bahwa ini kasih sayang Allah selalu diberikan kepada siapapun. Tiba-tiba rahmat itu dibatasi kepada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ancam. Ini bukan hal yang biasa, teman-teman. Laknat ini sifatnya luar biasa dan tidak bisa dianggap enteng. Kebayang, matrudun min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah. Setelah kita tahu betapa parahnya ketika lafaz laknat ini muncul, mari kita bahas tentang tasyabbuhnya. Bagaimana kaidah tasyabbuh? Bagaimana kaidah tasyabbuh? Mari kita bahas. Sebenarnya kaidahnya mudah. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak melarang gaya berpakaian ataupun suatu perbuatan, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak melarang perkara tersebut alias dikhususkan kepada satu gender tertentu, maka itu semua dikembalikan kepada adat istiadat suatu tempat. Ingat kaidahnya. Selama tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah mengenai gender dari suatu pakaian ataupun perbuatan, maka pakaian atau perbuatan ini gendernya berlaku sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Mari kita beri contoh. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, penjelasan akan lebih mudah dipahami. Kita semua tahu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang perhiasan yang berasal dari emas dipakai oleh seorang laki-laki dan tidak apa-apa ketika digunakan oleh seorang perempuan. Sampai hari kiamat, hukum emas ini akan tetap haram dipakai oleh laki-laki. Walaupun di sana ada perinciannya, kita bahas dari kaidah globalnya. Begitu pula dengan sutra, dipakai oleh seorang laki-laki secara globalnya itu haram dan boleh digunakan oleh seorang perempuan. Maka segala bentuk fashion yang menggunakan dua bahan ini sampai kiamat tidak akan pernah berubah hukumnya. Paham sampai di sini? Nah, kembali ke kaidah di sini. Setelah teman-teman sudah mengetahui tentang kaidah ini, kita loncat kepada kaidah mengenai gender tadi. Apakah suatu perbuatan atau pakaian itu dianggap maskulin atau feminin, dikhususkan bagi laki-laki atau tidak? Maka itu semua dikembalikan kepada kondisi masyarakat. Apa maksudnya? Contoh sekarang teman-teman, kalau semisal ada laki-laki pakai daster, pikiran masyarakat normal, kita sebutkan pikiran masyarakat normal, ketika melihat ada seorang laki-laki memakai daster, itu aneh. Laki-laki kok pakai daster? Maka fix penggunaan daster bagi seorang laki-laki haram. Haram. Gak bisa. Ya, gak bisa banget. Maka kita kembalikan kepada keadaan mata masyarakat yang normal. Mata mayoritas suatu keadaan masyarakat. Selama masyarakat tersebut menganggap ini adalah hal yang tidak wajar, hal yang aneh, berarti pakaian tersebut memiliki gender-gender tertentu. Begitu juga dengan rok yang dipakai oleh seorang perempuan. Begitu juga dengan sarung yang dipakai oleh laki-laki. Sarung, apakah semua sarung terlarang bagi perempuan? Saya kemarin sempat diskusi dengan salah satu orang yang saya anggap alim. Beliau menjelaskan tergantung dari motif sarungnya. Ada motif yang itu benar-benar cowok banget. Ya emang kan, ada beberapa motif-motif sarung yang itu kalau dipakai cewek rasanya aneh. Tapi ada beberapa sarung yang dipakai cewek masih terkesan biasa. Dan ini di kampung saya ada memang sarung yang itu bentukannya bentuk cewek. Dan ini memang khusus bagi cewek dan tidak bisa digunakan oleh cowok. Makanya ketika saya membawakan kaidah ulama bahwasanya ini semua tergantung daripada adat atau istiadat tertentu, maka crop top itu sempat halal bagi seorang laki-laki selama orangnya menutup aurat. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena pada tahun 1970-an, crop top itu memang dikhususkan buat laki-laki. Bahkan dipakai oleh orang-orang yang doyan ke gym pada masanya. Maskulin banget kalau ada orang pakai crop top. Bahkan pada saat itu juga, saya sempat melihat salah satu scene
Johnny Depp itu menggunakan crop top. Ya, bagi mata saya itu aneh. Tapi pada saat itu, penggunaan crop top bagi seorang laki-laki tidak dianggap sebagai hal yang aneh. Dengan catatan menutup aurat, mungkin celananya dikatasin, sehingga menutup pusar teman-teman sekalian. Namun, setelah zaman bergeser, crop top mulai diminati oleh perempuan-perempuan dan laki-laki mulai meninggalkannya. Dan beralihlah gender crop top ini yang awalnya dipakai oleh pria, kemudian digunakan oleh wanita. Sekarang pertanyaannya, apa hukum crop top dipakai di zaman sekarang oleh laki-laki? Jawabannya haram, karena berdasarkan mata masyarakat yang normal, ketika crop top digunakan oleh laki-laki, itu adalah hal yang sangat aneh. Lantas, apakah ada satu fashion yang sifatnya unisex? Jawabannya ada. Ada sebuah kaidah yang saya bacakan. التشبه إذا نوى وإذا كان مما يلبسه الرجال فقط ولا يشترك فيه غيره أو العكس. Tasyabuh itu ketika dia meniatkan juga saat apa yang dia pakai itu hanya bisa dipakai oleh laki-laki saja. Dan tidak ada gender lain yang juga berpartisipasi di dalamnya. Seperti apa? Seperti sepatu. Ada beberapa sepatu yang sifatnya ketika dipakai perempuan ya biasa aja ketika kita ngelihatnya. Ketika dipakai laki-laki juga biasa aja. Ya kan? Sepatu Jordan ataupun sepatu-sepatu yang lain. Dan itu sifatnya unisex. Dan ini boleh-boleh aja. Jadi ketika mata masyarakat menganggap bahwasanya suatu pakaian ini wajar dipakai oleh laki-laki dan perempuan, maka ini juga sifatnya unisex. Karena kaidahnya wala yashriku fihi ghairuh. Tidak ada gender lain yang berpartisipasi juga perihal fashion yang dipakai. Kalau bahasa yang digunakan di santri-santri itu biasanya ada pakaian atau fashion yang sifatnya mushtarak, ada pakaian yang sifatnya mukhtas. Mushtarak adalah pakaian yang sifatnya unisex, mukhtas adalah pakaian yang sifatnya gendered. Maka pakaian-pakaian yang dipakai oleh Raja Prancis Louis ke-17 itu ketika dipakai di zaman itu ada sebagian yang halal. Contohnya sepatu berhak tinggi. Wignya gimana? Wignya haram. Kenapa? Karena wig ada nas khusus dengan hadis yang lain. Sebagaimana yang sempat saya bahas tadi, kalau ada larangan khusus mengenai satu pakaian atau gaya perbuatan di dalam Al-Quran atau Sunnah, maka hal tersebut dianggap haram secara mutlak. Penggunaan wig, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melaknat penggunaan wig. Kalau high heels tergantung dari zaman. Masalahnya di zaman sekarang kalau ada cowok pakai high heels, aneh dan dianggap tidak wajar. Dan semua pakaian-pakaian lain. Teman-teman mungkin di pondok pesantren sempat dibahas larangan memakai gelang, larangan memakai kalung dan sebagainya. Apakah itu tetap bertahan sampai sekarang? Wallahu a'lam, saya nggak bisa kasih fatwa. Tapi kalau gelang, kalau teman-teman tinjau dari ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer banyak memperbolehkannya karena sudah tidak dianggap sebagai perhiasan perempuan lagi. Kalau kalung bagaimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena saya di sini hanya membahas tentang sesuatu yang sudah dibahas oleh para ulama. Saya di sini tidak akan pernah memberikan fatwa, saya tidak berani berfatwa. Saya hanya menjadi penyambung lidah para ulama. Apabila ada kesalahan, mohon langsung ditegur di kolom komentar. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.